Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi resiko dan kegagalan usaha. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Darma Fauzi, dengan NIM 2002 046 22012. Dengan Muhammad Saiful Akbar dengan NIM 2002 046 22007. Jadi langsung saja pengertian resiko usaha. Jadi, resiko usaha adalah hasil dari kegiatan usaha atau bisnis yang menimbulkan suatu masalah atau kerugian pada jangka waktu tertentu. Semakin besar resiko usaha yang terjadi pada suatu bisnis, maka semakin besar pula peluang suatu bisnis akan mengalami kerugian. Kemudian selanjutnya macam-macam resiko. Jadi yang pertama itu resiko strategis. Resiko strategis merupakan resiko usaha yang umum terjadi saat menjalankan bisnis. Pada resiko strategis, biasanya bisnis tidak akan beroperasi sesuai dengan model atau rencana bisnis yang telah mereka susun sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, resiko operasional. Resiko operasional merupakan resiko usaha yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Resiko operasional umumnya timbul akibat dari kegagalan atau kesalahan saat proses operasional bisnis sedang berjalan, sehingga produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar. Kemudian yang ketiga, resiko finansial. Salah satu dari macam-macam resiko keuangan yang terjadi secara terus-menerus dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan adalah resiko finansial. Resiko finansial ini sendiri sangat berhubungan erat dengan kondisi keuangan dalam suatu bisnis. Kemudian yang selanjutnya atau yang keempat, resiko teknologi. Resiko teknologi merupakan resiko usaha yang bisa saja terjadi pada suatu bisnis. Apalagi di tengah perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, risiko ancaman pencurian data semakin marak terjadi. Kemudian risiko pesaing atau yang terakhir. Risiko pesaing merupakan salah satu risiko usaha juga yang harus bisa dihadapi dengan baik oleh setiap pelaku bisnis. Karena dunia bisnis merupakan dunia yang sangat kompetitif. Saat menjalankan usaha pasti akan selalu memiliki banyak pesaing dan di luaran sana. Selanjutnya yaitu penyebab kegagalan usaha. Yang pertama yaitu bencana alam. Bencana alam merupakan penyebab timbulnya risiko usaha yang bersumber dari luar bisnis. Bencana alam merupakan risiko yang tidak dapat dikontrol dan dideteksi oleh suatu bisnis karena kejadiannya yang secara tiba-tiba. Contoh risiko bisnis dari bencana alam yaitu saat pandemi COVID-19 merebak hingga ke seluruh dunia. Efek dari pandemi COVID-19 ini berhasil membuat banyak bisnis yang akhirnya gulung tikar. Terus yang kedua yaitu masalah ekonomi. Segala kegiatan suatu bisnis, baik bisnis kecil maupun besar, tidak lepas tangan dengan kegiatan perekonomian suatu negara. Maka jika perekonomian suatu negara mengalami penurunan, maka bermasalah juga suatu bisnis. Contoh risiko usaha dari masalah ekonomi terjadi saat suatu negara menerapkan kebijakan yang dapat memperparah dampak dari tingkat inflasi yang sudah tinggi. Maka dampaknya pada suatu bisnis secara terpaksa harus menaikkan harga produknya karena permintaan yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu perilaku manusia. Perilaku manusia merupakan kategori risiko usaha yang bersumber dari dalam bisnis atau perusahaan. Hal ini timbul dari adanya pengambilan kebijakan atau keputusan yang tidak tepat dalam suatu bisnis. Akibatnya kepercayaan konsumen pun menghilang, piutang menumpuk dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu solusi dari kegagalan usaha. Yang pertama yaitu menulis rencana bisnis.
Hal pertama yang perlu Anda lakukan sebelum melakukan bisnis adalah menulis rencana bisnis. Beberapa bagian yang perlu ditulis adalah perencanaan produksi, strategi pemasaran, perencanaan keuangan, hingga kapan melakukan evaluasi. Dengan demikian, bisnis dapat lebih terarah. Selanjutnya yaitu melakukan manajemen risiko. Setelah melakukan perencanaan bisnis, hal yang selanjutnya bisa Anda lakukan adalah manajemen risiko. Ada langkah-langkah dan prosedur yang harus ditaati sehingga mampu meminimalisir risiko. Sebagai contoh, jika ada produk yang mudah hancur, tugas perusahaan adalah bagaimana mengelola produk tersebut agar aman hingga ke tangan konsumen. Selanjutnya yaitu melaksanakan rencana yang telah disusun. Ketika perencanaan bisnis telah disusun, maka selanjutnya perusahaan harus melaksanakan rencana bisnis tersebut. Ikuti panduan yang telah dibuat sehingga mampu meminimalisir risiko yang akan terjadi. Jika segala panduan telah diikuti dan diterapkan, perusahaan hanya perlu menunggu seperti apa evaluasi nantinya. Selanjutnya yaitu lakukan pembukuan. Satu hal yang perlu perusahaan lakukan agar pencatatan pengeluaran dan pemasukan bisa tertata rapi adalah menerapkan pembukuan. Dengan pembukuan yang terperinci, maka perusahaan bisa mengetahui seberapa besar keuntungan ataupun kerugian. Kemudian, perusahaan pun dapat merumuskan strategi pemasaran di masa yang akan datang berdasarkan laporan pembukuan. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.